kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya yang jahat, meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Demikian dua ayat firman yang kita sudah baca pada kesempatan ini. Seluruh kaum pergabungan dan keluarga besar Pandiangan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Tadi kita sudah banyak mengikuti acara demi acara dari beberapa keluarga, dan saatnya akhir dari kita akan melepaskan orang tua yang kita kasihi, yang kita tahu bersama sudah berada di sisi Tuhan. Karena firman Allah berkata, kematian orang percaya sangat indah di mata Tuhan. Dan itu kita sangat meyakini sebagai orang beriman, apabila kita mati dalam iman, maka di pemandangan Tuhan kita adalah orang-orang bahagia. Oleh sebab itu, dengan peristiwa yang terjadi pada siang hari ini, kita menyaksikan dengan saksama secara tubuh memang dia tidak berdaya lagi. Karena firman Allah berkata bahwa hidup manusia itu seperti rumput buah adanya, bahkan seperti bunga yang mudah luruh atau layu. Bahkan dalam bagian firman Allah yang lain berkata bahwa hidup kita ini hanya seperti uap yang sebentar saja lalu dan lenyap. Bahkan ada lagi ayat yang lebih lagi menggelitik kepada kita, yang berkata bahwa kita ini adalah cacing dua adanya. Dan memang firman Allah berkata kita asalnya dari debu, dari tanah, dan kita akan kembali ke tanah. Namun kita tahu bersama roh kita ada dalam tangan Tuhan. Dan olehnya itu, dengan peristiwa ini tentunya memberikan lagi pengertian kepada kita bahwa betapa kita perlu untuk selalu mempersiapkan diri menghampiri Tuhan, mempersiapkan diri dalam menghadap Tuhan. Karena kita tidak selamanya ada di bumi ini, karena tanah air kita bukan di bumi ini, tapi nanti tanah air kita yang kekal itu ada dalam kerajaan surga. Kita hanya hidup sementara di bumi ini, dan itu sebabnya mari kita berupaya mencari jalan untuk sampai ke sana. Jangan kita lalai, jangan kita lengah, karena di tengah-tengah dunia ini banyak ujian, banyak tantangan, banyak belokan-belokan dari perjalanan iman kita ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh dalam jurang kebinasaan. Itu sebabnya firman Allah yang kita baca sore ini berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini masih ada waktu dan kesempatan bagi kita. Kalau kita masih merasa ragu-ragu, masih merasa bimbang, mari kita cari. Jangan biarkan kita diinap-bobokkan oleh dunia ini. Dunia ini satu saat akan dibinasakan. Firman Allah katakan dalam kitab Wahyu akan dibakar, bahkan digulung bagaikan tikar, saudara-saudara.
Dan itu sebabnya carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita masih mempunyai kebebasan saat ini untuk mencari Dia, mendekati Dia lewat doa, lewat ibadah, lewat kita membaca firman Allah, lewat kita dalam persekutuan, baik seperti persekutuan ini, sebab kita mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan orang fasik meninggalkan jalannya yang jahat, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan kisah-Nya. Mengajak kita sekalian untuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita berada pada jalan Tuhan saat ini? Atau kita sama seperti orang fasik yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran itu, yang tahu firman Allah tapi mengeraskan hati? Dan akan ada akibatnya kalau kita sudah tahu kebenaran lalu kita tidak melakukan kebenaran. Jangan sampai kita seperti orang fasik, orang jahat, saudara-saudara, yang disampaikan di sini. Karena orang fasik dan orang jahat yang tidak mau insaf bertobat itu mempunyai ganjarannya tersendiri. Tujuan hidup kita terakhir adalah sorga semawi. Dan itu sebabnya kalau kita mau ke surga, saudara-saudara, karena surga bukan hanya cerita dongeng. Surga itu benar-benar ada. Dan surga itu hanya diuntukkan bagi orang percaya, bagi orang beriman, orang yang mau melakukan firman Tuhan. Dan itu sebabnya mari kita hindari kefasikan kita ini, dan mari kita cepat-cepat datang kepada Dia. Bahkan firman Allah, kalau kita mau dan mau melangkah serta bertobat datang kepadanya, maka Dia yang penuh pengasih, penuh pengampun, akan mengampuni dosa kita, sehingga kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Demikianlah firman Allah yang singkat pada sore hari ini. Semoga seberapa banyak kita yang ada, kita mau ambil satu tindakan. Karena kita yang hidup, kita perlu memperbaiki hidup kita. Bapak almarhum Judin Pandiangan sudah senang, sudah bebas dari segala susah dan duka, dan dia berada di sisi Tuhan. Iman kita menyatakan demikian, sebab berharga di mata Tuhan kematian orang-orang percaya. Amin.